Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Ras Reboot. Film yang dirilis tahun 2016 ini disutradarai oleh Vikram Bhatt dan dibintangi oleh Kriti Kharbanda, Emran Hasmi, dan Gaurav Arora. Ras Reboot berkisah tentang seorang istri yang dirasuki oleh roh halus. Semua itu terjadi karena rahasia di masa lalu suaminya. Seperti apakah kengerian dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Rehan Khanna adalah manajer keuangan di sebuah perusahaan dan ia mendapatkan kontrak kerja di Transilvania, Rumania. Rehan ditempatkan oleh perusahaannya di sebuah apartemen mewah. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan. Rehan pindah ke Rumania bersama istrinya Saina, seorang mantan model. Malam harinya, Rehan dan Saina terlibat pertengkaran. Diketahui jika Rehan sebenarnya tidak mau menerima tawaran pekerjaan itu. Saina memaksanya. Rehan mengaku lebih senang bekerja di India ketimbang di Rumania. Saina curiga kenapa Rehan tidak menyukai Rumania. Ia tahu jika Rehan menyembunyikan sesuatu darinya. Saina mencoba bertanya namun Rehan justru marah-marah dan memilih mengunci diri di dalam kamarnya. Sejak saat itu mereka berdua pisah ranjang. Keesokan paginya Rehan berangkat kerja dan Saina tinggal di rumah sendirian. Ia mengisi waktu luangnya dengan membereskan barang-barang bawaan mereka. Saina kemudian menemukan foto pernikahan dan ingatannya auto melayang ke masa lalu. 4 tahun silam, Saina dan Rehan bertemu di Rumania dan mereka jatuh cinta. Rehan kemudian melamar Saina menjadi istrinya. Setelah menikah, mereka pindah ke India. Rehan kemudian bekerja di sana sebagai manajer keuangan sebuah perusahaan. Pada akhirnya, Rehan mendapatkan promosi jabatan yang membawanya kembali ke Rumania. Ketika Saina sibuk beres-beres, mendadak sebuah kendi kecil retak dan mengeluarkan air. Air itu kemudian menetes dan membasahi laptop yang terdapat bercak darah. Saina menyentuhnya dan jari tangannya terkena noda darah itu. Saina membersihkan tangannya di wastafel dan tiba-tiba sebulan setelah kejadian itu, Rehan terpaksa pergi ke Jerman untuk urusan pekerjaan. Ketika Rehan kembali ke Rumania, mendadak ia mendapatkan panggilan telepon dari istrinya Saina. Saina terdengar panik dan ketakutan. Ia meminta tolong Rehan dan mengkonfirmasi di mana posisinya saat itu. Rehan segera menyusul dan ia menemukan Saina di dalam kotak telepon. Saina enggan membuka pintu karena ia takut diserang oleh sesuatu. Rehan kemudian menghancurkan pintu kotak telepon itu demi menyelamatkan Saina. Setelahnya Rehan segera membawa pulang Saina ke apartemen mereka. Ketika ditanya, Saina mengaku tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Yang pasti ia ke sana dengan mengendarai mobil, namun sekarang mobilnya menghilang. Hal lain yang diingat Saina adalah ia bertemu dengan seorang wanita Gypsy. Setelahnya, Saina lupa apa yang terjadi. Seketika Saina tersadar jika kalung Manggalsutra pemberian ibu Rehan kepada dirinya menghilang. Saina terlihat sangat ketakutan tanpa kalung itu. Ia mencarinya kemana-mana dan berhasil menemukan kalung tersebut. Karena panik, Saina menjatuhkan kalungnya. Kalung itu rusak dan Saina semakin ketakutan. Rehan memeluk Saina untuk menenangkan istrinya itu. Keesokan harinya, Rehan memperbaiki kalung itu namun ia diikuti oleh seekor burung gagak. Burung itu berusaha menghentikan Rehan agar tidak memperbaiki kalungnya. Ia menyambar kaca depan mobil Rehan. Saina menelpon Rehan. Rehan menjelaskan jika kalung itu belum sempat ia perbaiki karena insiden burung gagak. Rehan kemudian mengalihkan perhatian Saina dengan mengatakan bahwa teman mereka akan datang ke apartemen malam ini. Saina harus menyiapkan makan malam.
Aman dan istrinya Sria berkunjung ke apartemen Rehan. Saat makan malam, Saina ke dapur untuk mengambil anggur. Tetapi sejurus kemudian, Saina kembali dari dapur dengan tubuh yang telah dirasuki oleh roh halus. Ia kemudian mengatakan bahwa di dapur tidak ada anggur. Saina harus mengambilnya di ruang bawah tanah. Ketika turun ke bawah, Saina mengambil kalung Manggalsutra yang ada di dalam mobil dan menyembunyikan di dalam jaketnya. Keesokan harinya, Rehan mencoba mencari kalung itu namun tidak ketemu. Polisi berhasil menemukan mobil Saina yang hilang. Mobil itu terparkir di tepi hutan. Di sana, Rehan melihat potongan kayu sisa terbakar api. Rehan segera pulang ke rumah untuk memberitahu Saina tentang mobil yang ia temukan. Tetapi, ia justru menemukan Saina terbaring di atas meja dalam keadaan telanjang bulat. Saina mengaku kepanasan, padahal suhu di dalam ruangan sangat dingin. Pukul 3 dini hari, Saina terbangun. Ia mengambil pisau dan berniat membunuh Rehan. Beruntung, Rehan segera terbangun dan mendorong Saina, sehingga ia jatuh pingsan. Rehan memberitahu temannya Aman dan Sria tentang perilaku aneh Saina. Sria mengetahui jika mereka berdua pisah ranjang. Sria menyarankan Rehan agar memperbaiki hubungannya dengan Saina agar Saina tidak tertekan jiwanya yang membuat Saina bertindak aneh. Saina pernah curhat kepada Sria jika apartemen itu berhantu. Sementara Rehan, ia tidak percaya dengan hantu. Sria kemudian menyarankan Rehan agar memanggil orang pintar. Rehan dan temannya Aman mendatangi seorang ahli psikometri yang bernama Sastri. Sastri memiliki kemampuan melihat apa yang sudah terjadi dengan menyentuh barang-barang yang dipegang oleh orang lain. Ketika Sastri menyentuh barang milik Saina, ia terperanjat. Sastri bisa merasakan jika Saina dirasuki oleh iblis yang sangat jahat dan kejam. Untuk mengusir roh itu, mereka harus mengalihkan perhatian Saina. Aman dan Sria membawa Saina ke sebuah mall dan mengajaknya berbelanja. Sementara Rehan, ia membawa Sastri ke rumahnya. Sebelum mengusir roh itu, Sastri terlebih dahulu harus mencari tahu siapa roh jahat itu dan kenapa ia mengganggu Saina. Sastri mulai menyentuh sisir milik Saina dan seketika ia mendapatkan informasi tentang apa yang menimpa Saina. Sastri mencatat semua pengalaman yang dialami Saina di atas kertas. Mendadak Saina yang sedang berbelanja berubah menjadi beringas. Ia mengetahui apa yang dilakukan oleh Sastri. Saina segera pulang. Setibanya di apartemen, ia tidak bisa masuk karena pintu dikunci oleh Rehan. Saina memanjat tembok dan masuk melalui jendela. Ia menghentikan ritual yang dibuat oleh Sastri dengan melempar Sastri dari kursi. Setelah itu, Saina kemudian bertingkah aneh. Saina akhirnya pingsan dan tertidur. Mereka mulai membaca tulisan tangan Sastri. Tulisan itu berisi tentang kisah yang dialami oleh Saina selama sebulan berada di Rumania. Saina merasa jika suaminya Rehan mulai berubah. Ia tidak lagi perhatian kepada Saina. Rehan bahkan tidak percaya lagi kepada Saina. Saina pernah mengeluhkan jika ia melihat hantu di dalam wastafel. Tetapi Rehan mengira jika Saina bercanda. Malam ketiga di apartemen tersebut, Saina diganggu oleh makhluk halus. Saina mendengar suara ketukan dari bawah ranjangnya. Ia mencoba menyalakan lampu, tetapi listriknya tidak menyala. Saina penasaran dan ia terpaksa memeriksa ranjangnya menggunakan iPhone. Ternyata ada hantu di bawah ranjang dan Saina semakin ketakutan. Tetapi ia tidak bisa memberitahu Rehan. Saina tahu jika Rehan pasti mengira jika dirinya bercanda. Agar Rehan percaya, Saina berniat membeli kamera untuk merekam hantu di rumahnya. Tetapi mendadak Saina didatangi oleh pemuda yang bernama Aditya. Aditya dan Saina dulunya adalah pasangan kekasih. Mereka bertemu di Rumania, tetapi terpaksa berpisah karena Aditya pernah melakukan tindak kekerasan yang hampir saja membuat nyawa Saina terbunuh. Aditya menjelaskan bahwa ia mengetahui semua yang terjadi kepada Saina melalui sebuah mimpi. Ia tahu jika Saina pisah ranjang dengan Rehan. Ia juga tahu jika Saina mengalami hal-hal aneh di rumah itu. Aditya bahkan tahu apa yang akan terjadi kepada Saina malam selanjutnya. Menurut Aditya, nyawa Saina dalam bahaya. Mendengar penjelasan Aditya, Saina justru semakin ketakutan dan ia segera pergi.
Saina merekam aktivitas di kamarnya menggunakan kamera. Ia melihat sekelebat bayangan hitam melesat cepat. Saina segera memberitahu Rehan. Ketika Saina memutar video itu, bayangan tadi justru tidak muncul yang membuat Rehan kembali tidak mempercayai Saina. Saina akhirnya menemui Aditya. Aditya mengatakan tentang hantu Rumania yang disebut dengan istilah Strigoi. Strigoi adalah tipikal hantu yang berniat balas dendam. Saina hanyalah medium bagi Strigoi untuk balas dendam kepada seseorang. Dan orang itu adalah Rehan. Ada sebuah rahasia yang Rehan sembunyikan dari Saina. Mendengar ucapan Aditya, Saina tentu tidak percaya. Aditya sepertinya ingin membodoh-bodohi Saina agar rumah tangga ia dan Rehan hancur. Sejak bertemu Aditya, Saina mulai meragukan Rehan. Ia mengajak Rehan pindah dari rumah itu. Tetapi Rehan tidak mau dengan alasan mereka akan butuh banyak biaya. Saina juga mengajak Rehan untuk tidur sekamar dengannya. Tetapi Rehan menolak dengan alasan ia punya banyak pekerjaan. Saina semakin ragu dengan cinta Rehan. Sementara Aditya, ia terus membuntuti Saina. Aditya selalu ada buat Saina ketika ia ketakutan. Saina akhirnya menyerah. Ia mendatangi Aditya dan siap mendengarkan semuanya. Menurut mimpi Aditya, Rehan telah membunuh seseorang di Rumania. Pakaian Rehan yang berlumuran darah, ia sembunyikan di balik dinding kamar apartemen yang kosong. Mereka segera ke sana dan menghancurkan dindingnya. Dan Aditya benar. Mereka kemudian menemukan pakaian bernoda darah dan sebuah inisial bertuliskan RK di sana, yaitu Rehan Kana. Saina semakin takut dengan Rehan. Rehan Kana berangkat ke Jerman untuk urusan bisnis selama 2 hari. Ia meninggalkan Saina sendirian. Saina punya kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rahasia Rehan. Ia dan Aditya kemudian menemui seorang wanita Gypsy. Menurut Aditya, wanita itu adalah cenayang terbaik di kota itu. Saina mulai diramal oleh wanita Gypsy itu menggunakan kartu tarot. Mendadak wanita itu terlihat kesakitan dan ia segera mengembalikan uang Saina dan memintanya pergi dari ruangan itu karena hantu yang merasuki Saina terlalu kuat. Saina dan Aditya singgah di sebuah kafe. Di saat mereka beristirahat sejenak di sana, seekor ular masuk ke dalam mobil dan merusak radiator mobil Saina. Karena hari sudah petang, Aditya menyarankan Saina untuk bermalam di hotel yang ada di tempat itu. Saina sebenarnya takut, tetapi Aditya meyakinkan dirinya bahwa ia tidak akan menyakiti Saina seperti di masa lalu. Saina akhirnya setuju untuk menginap. Mereka tinggal di kamar terpisah. Ketika malam mulai larut, Saina mulai merasa kesepian dan ia butuh Aditya. Aditya ingin mencium Saina, tetapi ia membatalkan niatnya setelah melihat kalung Manggal Sutra pemberian Ibu Rehan kepada Saina. Setelah kalung itu dilepas Saina, Aditya dengan begitu leluasa mencumbui mantan kekasihnya Saina. Keesokan paginya, Saina terbangun. Ia menemukan secari kertas berisi pesan. Aditya ternyata sudah bangun lebih awal untuk memperbaiki radiator mobilnya. Ketika Aditya pergi, Saina mulai diganggu oleh roh halus dan pada akhirnya ia kesurupan. Cerita itu terhenti sampai di situ karena ritual sastri memang belum selesai. Setelah membaca semua tulisan tersebut, Aman dan Sria bertanya tentang siapa yang telah dibunuh oleh Rehan. Rehan membantah. Ia mengaku tidak pernah membunuh siapapun. Cerita itu hanya rekayasa dari Aditya. Aditya telah menjebak Saina dan dirinya. Setelah itu, mereka mendengar suara Saina. Sastri mendatangkan seorang pastor. Mereka melakukan ritual pengusiran setan. Ketika ritual berlangsung, pastor itu tidak bisa berbuat banyak. Setan yang ada di dalam tubuh Saina membongkar semua kejahatan pastor di masa lalu. Bloody sinner! You come to me, you whoreman. Have you not read Follow Peace with all his men and holy? Setelah itu, mulut pastor mendadak berdarah. Ia ketakutan dan segera pergi dari tempat itu. Setelahnya, Rehan mendengar suara Saina meminta tolong. Saina kemudian berkata, "Tolong aku Rehan, kau tahu segalanya." Seketika, suara lonceng gereja berdentang. Rehan keluar dari rumah itu dan ia mulai menangis di tepi danau.
Rehan menceritakan semua yang terjadi 4 tahun silam. Sebelum menikah dengan Rehan, Saina mendapatkan hadiah kalung Manggalsutra dari ibu Rehan. Kalung Manggalsutra adalah kalung suci simbol pengikat pernikahan, dan kalung itu diberkati oleh Dewi Parwati. Saina harus memakainya agar bisa menangkal hal buruk dan juga menjaga keutuhan pernikahan mereka. Ketika sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Saina, Rehan mendapatkan panggilan telepon dari Aditya. Aditya mengajak Rehan bertemu di suatu tempat dan di sana ia mengaku pernah meniduri Saina ketika ia pacaran dengannya. Aditya bahkan punya foto panas Saina. Setelah itu, Aditya membongkar kasus penipuan keuangan yang pernah dilakukan oleh Rehan. Aditya memiliki bukti-bukti pemalsuan keuangan di dalam laptopnya. Permintaan Aditya sederhana. Ia ingin agar Rehan membatalkan pernikahannya dan membiarkan Saina menjadi milik Aditya. Rehan tentu saja tidak mau, yang membuat Aditya kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya. Ia menampilkan video mesra dirinya dengan Saina di atas ranjang. Rehan terbakar amarahnya dan ia memukul Aditya menggunakan laptop. Rehan secara tidak sengaja membunuh Aditya. Ia takut masuk penjara. Rehan kemudian mengubur mayat Aditya. Kebetulan Aditya bukanlah warga Rumania. Ia tidak punya sanak saudara di sana, jadi tidak akan ada yang mencarinya. Setelah mengubur Aditya, Rehan menyembunyikan pakaian bekas noda darah miliknya di dinding kamar apartemen. Itulah sebabnya Rehan tidak senang mendapatkan pekerjaan di Rumania karena ia tidak ingin kembali mengenang hal buruk di masa lalu. Ketika Sastri menuliskan semua cerita Saina, Rehan sebenarnya dengan sengaja membuka jendela agar Saina bisa masuk dan menghentikan Sastri. Dengan demikian, rahasia Rehan tidak terbongkar. Dan sekarang Rehan terpaksa menceritakan semua yang belum tertulis oleh Sastri. Setelah Saina menanggalkan kalungnya, malam itu Aditya dengan leluasa bisa menikmati tubuh Saina. Keesokan paginya, ia mulai merasuki Saina. Aditya kemudian membawa Saina ke hutan untuk menggali jenazah dirinya dan mengkremasikannya. Itu sebabnya ketika mobil itu ditemukan polisi, Aditya sempat melihat potongan kayu sisa pembakaran. Setelah melakukan kremasi terhadap jasadnya sendiri, Aditya membawa Saina ke kotak telepon dan mulai menelpon Rehan yang baru pulang dari Jerman. Mendengar semua cerita itu, Aman mencoba menguatkan Rehan. Menurutnya, Aditya memang pantas mati. Jika ia dibiarkan hidup, maka Aditya akan merusak hidup Saina. Karena itu, mereka harus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan Saina dari cengkeraman Aditya. Untuk mengusir Aditya dari tubuh Saina, Sastri membuat ritual pengusiran setan. Mereka mengikat Saina di atas ranjang dan mulai membaca mantra. Saina menyerang Sastri menggunakan kekuatan gaib yang membuat Sastri terpental keluar. Rehan kemudian melanjutkan membaca mantra menggantikan tugas Sastri karena mantra itu tidak boleh terputus. Rehan diserang oleh hantu Aditya yang membuatnya terluka. Ketika Rehan dirawat oleh Sriya, Aditya menyerang Sriya. Setelah itu, Sastri pulih kembali dari lukanya dan ia melanjutkan membaca mantra. Aman membawa Sriya ke rumah sakit dan ia meninggalkan Rehan dan Sastri di kamar itu. Rehan seketika melihat Saina duduk di kursi. Ia mendekatinya tetapi mendadak Saina berubah menjadi Aditya. Aditya kemudian mengisi hati Rehan dengan kebencian. Ia memancingnya dengan menceritakan momen-momen di saat ia bercinta dengan Saina. Aditya ingin agar kebencian di dalam diri Rehan memuncak yang mengakibatkan ia membunuh istrinya sendiri. Tetapi Rehan tidak mau melakukan itu karena ia sangat mencintai Saina. Rehan tersadar dan ia melihat Saina masih terikat di atas ranjang. Sementara Sastri, ia terus membaca mantra. Di saat itulah roh Saina keluar dari tubuhnya dan ia menjatuhkan jaketnya. Seketika, kalung Manggalsutra terjatuh di atas lantai dan ditemukan oleh Rehan. Rehan segera menghampiri tubuh Saina dan memeluknya. Tangan Rehan memegang erat kalung Manggalsutra yang membuat roh Aditya menjerit kesakitan. Aditya berusaha memberikan perlawanan tetapi Rehan tidak pernah melepaskan pelukan itu. Alhasil roh jahat Aditya keluar dari tubuh Saina. Roh itu melayang-layang dan akhirnya melebur akibat mantra Sastri. Rumah tangga Rehan dan Saina akhirnya kembali bahagia seperti sedia kala. Dan film pun berakhir.